Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Baik. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Kali ini kita akan membahas materi baru, bab terakhir mengenai sistem persamaan linear dua peubah, ya, atau disingkat SPLDP. Sistem penilaian sistem persamaan linear dua peubah. Mungkin kita 2 kali belajarnya, yang ketiga kali ulangan, ya. Terakhir, informasi dapat dari sekolah. Ulangan umum itu mulainya tanggal terakhir November ini, ya. Jadi Bapak himbau bersiap-siap untuk ulangan umum dengan cara nanti diberikan latihan-latihan untuk ulangan umum. Tanggal 17 pembahasan materi lanjutan. Tanggal 24 kita ulangan harian yang terakhir, ya. Cukup jelas ya? Oke, kita akan mulai materinya mengenai SPLDP. Kelihatan nggak semua ini? Kelihatan ya? Kelihatan, Mbak. Oke. Kita mulai dari atas. Sistem persamaan linear dua variabel atau dua peubah sama aja, atau disingkat SPLDP. Supaya memudahkan, kita lihat kata kunci dari SPLDP. Yang pertama, kalian harus mengingat variabel atau pengganti. Yang kedua, persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan PLDP. Yang ketiga, sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP. Kita lanjut ke memahami konsep persamaan linear dua variabel. Yang pertama, mengingat kembali waktu kelas 7, ya, kalian mempelajari persamaan linear satu variabel atau PLSP. Apa itu persamaan linear satu variabel? Kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Variabelnya berpangkat 1. Sebagai contoh, nanti kita lihat di sini. AX tambah B sama dengan C. A, B, C anggota bilangan real. A-nya tidak boleh 0. Ya. Ya, sebagai contoh 4X sama dengan 7. Atau 3X tambah 5 sama dengan 10. Itu juga PLSP. Berikutnya, persamaan linear dua variabel atau PLDP adalah persamaan yang mengandung dua variabel dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan 1. Pangkatnya 1, ya. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX tambah BY sama dengan C. Dengan ABC anggota bilangan real. A
tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0. Bedanya PLSP dengan PLDP, yang ini satu variabel, kalau ini dua variabel, ya umumnya X, Y, ya. Paham sampai sini? Kita lanjut. Berikutnya beberapa contoh, ya. Nah, ini merupakan contoh dari PLDP, persamaan linear dua variabel. Mana variabelnya? Ini X dan Y. Ada X dan Y. Y sama dengan 2X. Yang ini variabelnya yang mana? Sama X dan Y. Pangkatnya masing-masing 1. Ya. Yang C, variabelnya apa di sini? A dan B. A tambah 2B sama dengan 4. Masing-masing pangkatnya 1. Yang D, variabelnya apa di sini? M dan N. 3M tambah N sama dengan 9. Yang terakhir, apa variabelnya? M. M dan N. Ya. Jelas ini PLDP? Kita lihat contoh pada kehidupan sehari-hari. Nah, berikut beberapa contoh persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Nah, ya. Ada berapa ini? 4. 4 apa ini namanya? Map ya. Ini ada berapa ini? Berapa? 7 ya. 7 pensil. Ini sebagai apanya ini? 80.000. Harga. Ya. Nah, kalau dirubah ke PLDP-nya bagaimana? Ini kita ganti dengan variabelnya apa? Misalkan X. Pensil kita ganti dengan variabelnya Y. Maka kalau ditulis PLDP-nya seperti ini. 4X ditambah 7Y sama dengan 80.000. Ini termasuk dengan PLDP. Ya. Cukup jelas? Supaya lebih jelas lagi kita contoh yang lain. Misalkan ini. Nah, ini. Ada kacamata. Ini ada celana panjang. Ya. Di bawahnya harganya. Ya. Kalau dirubah ke PLDP bisa nggak ini? Bisa ya. Kacamata kita umpamakan sebagai X. M. Celana Y. Kacamatanya ada berapa? 1. Celana panjangnya ada 2. Harganya 500.000. Jadi kalau ditulisnya X ditambah 2Y sama dengan 500.000. Nah, ini contoh dari PLDP. Lain dengan yang di bawah. Nah, ini. Ada 2 ini ya. Ada 2 PLDP. Ada 2 PLDP. Yang ini bisa ditulis dalam PLDP tidak ini? Bagaimana penulisannya? 1X. 1 tidak usah ditulis ya. X ditambah 3Y sama dengan 450.000. Kalau ini 5X tambah 4Y dengan 775.000. Ditulisnya seperti ini. Tuh. Ya. Nah, ini namanya apa? Karena ada 2, kita sebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Kalau lebih dari 1 PLDP, kita sebut dengan SPLDP. Jelas?
Jelas nggak? Ya, pada umumnya sepasang, ya, bisa juga lebih. Lanjut. Kita pelajari menentukan himpunan penyelesaian SPLDP. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian, kita lihat dulu ya. Umumnya nanti ada pasangan dua persamaan linear, dua variabel atau bisa juga lebih ya. Yang ekivalen, bentuknya seperti ini. AX tambah BY sama dengan C. Yang kedua, DX tambah EY sama dengan F. Nah, dengan syarat A, B, C, D, F anggota bilangan real. A, B, D, E tidak boleh 0. Bentuknya harus seperti ini ya, supaya memudahkan. Cukup jelas? Ya. Di ruas kiri variabel, di ruas kanan konstanta keduanya. Kita lanjut. Nah, metode penyelesaian SPLDP yang pertama dengan metode grafik. Yang kedua, substitusi. Yang ketiga, eliminasi. Yang sekarang kita akan pelajari adalah grafik dan substitusi. Nanti yang berikutnya kita akan pelajari eliminasi dan tambahannya. Ya, cukup jelas? Oke, kita lanjut. Kita akan pelajari yang utama dengan metode grafik. Contohnya, di sini ada dua PLDP atau SPLDP. Yang pertama, X tambah Y sama dengan 5. Yang kedua, X dikurang Y sama dengan 1. Bagaimana untuk menentukan himpunan penyelesaiannya? Cara pertama dengan metode grafik. Seperti yang kemarin kalian pelajari, untuk metode grafik harus digambar, yaitu dalam berupa garis lurus, supaya memudahkan kalian bikin tabel. Ya, dicari titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti ini. Yang pertama X-nya 0. Kalau ini diganti 0 kan tinggal Y sama dengan 5. Jelas? Kalau X-nya 0, 5. Sekarang Y-nya yang 0. Ini ganti dengan 0. Jadi tinggal X sama dengan 5. X-nya 5. Bagaimana ini? Sama caranya. X-nya 0 dulu. Tinggal min Y sama dengan 1. Atau kalikan keduanya kali min 1. Jadi di Y, jadi ini jadi min 1. Y-nya jadi min 1. Sekarang Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0, X kurang 0 kan tinggal X. Sama dengan 1. X-nya 1. Ya, jelas? Baru digambar. Yang pertama. Nih ya, titik potongnya 0,5 dan 5,0. Yang kedua 0 min 1 dan 1,0. Nah ini akan berpotongan di sini. Perpotongannya di 3,2 ya. Jadi himpunan penyelesaian SPLDP itu adalah himpunan 3,2. Jelas sampai di sini? Oke, kita lanjut yang contoh yang lain. Contoh yang lain, misalnya di sini SPLDP-nya 2X tambah Y sama dengan 8. Dan 2X dikurang 4Y sama dengan 8. Caranya sama, dibuat tabel. Yang pertama X-nya 0. 0 di sini. 0 tambah Y adalah Y sama dengan 8. Jadi Y-nya 8. Sekarang Y-nya yang 0. Ini 0. 0 tambah 2X, 2X. Sama dengan 8. X-nya berapa? 2 kali berapa sama dengan 8? Adalah 4. 2 kali 4 kan 8. Jelas?
Berikut yang PLDP keduanya. X-nya 0. 0 di sini. Ya. 0 kurang 4Y adalah min 4Y. Sama dengan 8. Y sama dengan 8 dibagi min 4. 8 bagi min 4 berapa? Min 2. Ya. Kalau Y-nya 0. Y-nya 0 di sini. Maka 2X kurang 0, 2X. Sehingga X-nya 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, ini titik potongnya. Ya, sehingga lanjutnya kita gambar. Seperti ini. Yang pertama di 0,8 dan 4,0. Gambar seperti ini. Yang kedua di 0,2 dan 4,0. Berpotongannya di mana? Nah, ini titik potongannya. Ya, titik potongnya di 4,0. Jadi, himpunan penyelesaian SPLDP itu adalah himpunan 4,0. 0. Cukup jelas? Oke, Jelas. kita lanjut. Kita lihat ada beberapa kedudukan dari kedua garis. Yang pertama berpotongan seperti ini. Kalau berpotongan, maka akan kita dapatkan titik potongnya. Yang kedua sejajar. Kalau sejajar ada tidak titik potongnya? Ada. Tidak ada. Yang ketiga berimpit. Ini ada dua garis berimpit. G dan H berimpit. Ada tidak titik potongnya? Titik potongnya ada nggak? Yang namanya titik potong satu atau lebih? Satu ya. Berarti yang mempunyai titik potong adalah yang ini. Ya. Jelas? Jelas ya? Jelas. Kita lanjut. Berikutnya adalah metode substitusi. Nah, yang ini agak harus diperhatikan ya. Metode substitusi atau metode mengganti salah satu variabelnya. Seperti tadi ini ya. Ini kan sudah kita temukan dengan titik potong. Sekarang dengan substitusi. Salah satu persamaannya kalian gantikan dulu ya, tadi ganti variabelnya. Misalnya yang persamaan kedua diubah menjadi X sama dengan 1 tambah Y. Tambah Y dari mana ini? Lawan dari min Y. Lawan dari min kan plus. Ya. Jadi 1 tambah Y. Sehingga nanti X-nya yang ini masukkan kemari. Gantikan ke X yang persamaan pertama. Seperti ini. Ya. Nah, demikian ini ganti kemari. Sehingga menjadi seperti ini. 1 ditambah Y sama dengan 5. Y tambah Y, 2Y. Ini 1. Kemudian berikutnya lawan dari 1 min. 5 kurang 1, 4. Sehingga Y-nya 4 bagi 2. Jadi 2 Y-nya. Nah, bagaimana X-nya? X-nya tinggal kita masukkan ke salah satu persamaan ini. Misalkan yang ini X-nya ya. 1 tambahkan aja 2. Karena Y-nya 2 di sini, jadi 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya 3,2. Sama kayak tadi juga 3,2. Jelas? Oke, kita lihat contohnya yang lain. Berikutnya yang tadi ya, 2X tambah Y sama dengan 8 dan 2X kurang 4Y sama dengan 8. Yang paling mudah adalah kita ganti yang ini ya. Walaupun yang lainnya bisa kita rubah. Nah, ini kita rubah menjadi Y sama dengan 8 kurang 2X. Kurang 2X dari mana? Lawan dari 2X. Plus lawannya min. Ya. Kita masukkan X-nya yang di sini dengan ini. Ya.
Sehingga seperti ini 2. Y-nya ya, maaf, Y-nya kita gantikan di sini 4 kali 8 32. 4 kali min 2x min kali min plus. Sehingga 2x ditambah 8x 10x. Lawan dari min 32 plus 32. Ini tambah ini 40. Sehingga x-nya 40 dibagi 10 adalah 4. Y-nya berapa? 8 kurang 2x. Tadi x-nya berapa? 4. Tinggal ganti dengan 4. 8 dikurang 2 kali 4. 8 kurang 8, 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 4, Oke. Berikutnya nanti ada tugas supaya kalian memahami di Google Form ya. Ini soalnya. Soal yang pertama tinggal dipilih. A atau B atau C atau H yang merupakan PLDP. Jelas ya yang pertama ya. PLDP. Jelas, Pak. Yang mana? Yang kedua, tulis rumus keliling persegi. Masih ingat nggak keliling persegi? K sama dengan 2P tambah 2L. Ya kan? Nah, nanti K-nya oleh kalian ganti 5. Kemudian P-nya karena tidak ada ya tetap tulis 2P tambah 2L. Kalau rumus ininya